Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, salah satu nilai Islam yang tidak boleh lepas dari syariat ini ataupun pengamalan kita yaitu berkaitan dengan ukhuwah. Lantas bagaimana kita bisa menjaga persatuan ini dan kita bisa terlepas dari perpecahan? Akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini bersama dengan narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Beliau sudah hadir melalui aplikasi meeting online ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya Mas Wahid. Mudah-mudahan Mas Wahid dan seluruh pendengar pemirsa MTA TV juga dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin. Amin. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Ustadz ya. Di pagi hari ini kita akan memberikan waktunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya berkaitan dengan tema yang akan dibahas oleh Ustadz, yaitu menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan ataupun permasalahan Anda berkaitan dengan pengamalan syariat Islam. Silahkan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor telepon 02716793000 atau melalui WhatsApp dan SMS ya di nomor 08112553000. Sebelum kita bacakan pertanyaan dari para pemirsa, kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyaknya karunia yang dianugerahkan kepada kita bersama. Sehingga pada pagi hari ini, walaupun ini di sekitaran Jogja sedang mendung dan hujan rintik-rintik ya, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita bersama dan juga bapak-bapak, ibu-ibu pendengar semuanya. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, umat Islam ini sebenarnya adalah umat yang satu. Oleh karena itu tetap mempertahankan dalam kebersamaan, kebersatuan dalam tali ukhuwah Islamiyah merupakan satu hal yang semestinya selalu dan selalu ada pada diri kita bersama insyaallah. Hal ini akan membuahkan hasil kesuksesan dalam meraih segala sesuatu, karena itu salah satu pilarnya adalah menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan, menjaga persatuan, kekompakan satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah kesempatan sahabat Ali bin Abi Thalib itu memberikan pelajaran yang sangat baik untuk kita ya. Nanti kita kaitkan dengan pesan-pesan Rasulullah dan petunjuk-petunjuk Allah yang ini sangat relevan sekali. Beliau mengatakan, ini yang menyatakan bahwa salah satu unsur untuk mencapai kesuksesan itu adalah yang kebersamaan itu sendiri. La ghalabata illa bil quwwah. Ya. Dia menyatakan bahwa tidak akan mencapai kesuksesan, kemenangan, kejayaan gitu tanpa kekuatan. Ya. Wala quwwata illa bi ittihad. Nah ini konsep persatuan masuk di sini. Dan tidak akan mendapatkan kekuatan kecuali dengan al-ittihad, persatuan, kebersamaan, kerukunan, kekompakan. Itu buah-buah dari persatuan. Wala quwwata illa bi ittihad wala ittihada illa bil fadhail. Ya. Nah, persatuan ini tidak akan pernah terwujud kecuali dengan sifat-sifat keutamaan, akhlakul karimah, fadilah yang baik. Ya.
wala fadhaila illa biddin, dan sifat-sifat keutamaan tidak pernah akan muncul, tidak pernah akan bisa dirasakan illa biddin, kecuali dengan ad-din, agama. Lah apa agama itu? La dina ila mafaqul kitab was sunnah. Tidak dikatakan agama kecuali yang cocok, yang sesuai, yang relevan, yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kita pelajari, kita tarik dari belakang tadi, dengan kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah, dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan As-Sunnah itu diperdomani dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan muncullah, akan terwujudlah ya sifat, itulah agama sebetulnya ya. Dan dengan agama yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah tadi akan memunculkan sifat-sifat kebaikan, fadilah-fadilah. Nah, sifat-sifat kebaikan ini akan memperkuat apa tadi yang kita sebut dengan persatuan. Dan dengan persatuan ini akan diraih kesuksesan, keberhasilan, ya. Keberhasilan dalam hal apa saja, ya. Tentunya salah satu mewujudkan kehidupan yang diridhoi Allah atas rahmat Allah, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang sering kita dengarkan itu. Lalu bagaimana menciptakan itu semuanya? Salah satu ayat Allah ya yang sudah sangat sering ya kita bahas ya, Allah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ya, al-ayah gitu ya. Ya. Dan berpegang teguhlah kamu wa atasimu bihablillahi jami'a. Ya, dengan tali agama Allah secara bersama-sama semuanya. Maka yang pertama untuk dikuatkan untuk bisa terwujudnya kebersamaan, persatuan adalah i'tisam bihablillah, ya. Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ya. Nah, tali agama Allah ini dalam ayat dikatakan ya tuntunan yang datang dari Allah, ya Al-Quran, dan yang diperjelas dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Maknanya berpegang teguh adalah betul-betul memahami, mengerti, dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran tidak cukup dipahami, dimengerti untuk mengisi otaknya saja, tapi Al-Quran betul-betul membumi. Al-Quran betul-betul menjadi perilaku sehari-hari bagi kita bersama insya Allah. Ya. Bagaimana misalnya Al-Quran, kita berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kita itu umat yang satu, maka jangan saling memperolok-olok ya, satu dengan yang lain. Di surat Al-Hujurat saya rasa disebut dengan sangat tegas. Ya, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Ya. Karena ini bisa menjadi pintu untuk tidak terjadinya kebersamaan, pintu terjadinya perpecahan. Maka kalau kita memperolok-olok berarti tidak berpegang teguh pada Al-Quran, justru ya kita mengingkari Al-Quran itu sendiri. Ini salah satu saja. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar, ya. Sehingga berdebat, berbantah-bantah yang tidak ada ujungnya, ya. Itu juga suatu hal yang bisa melemahkan kebersamaan, melemahkan persatuan. Apalagi memperbantahkan tentang agama. Agama sudah cukup jelas. Al-haqqu bayyinun wal batilul bayyinun. Yang hak sudah jelas, yang batil juga sudah jelas. Ya. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan apa-apa yang hak, yang benar dari Allah, dan menjauhkan apa-apa yang memang itu batil, yang dilarang oleh Allah. Ya. Itu prinsipnya begitu saja. Memang ya dalam kehidupan realitanya sering sekali antar satu kelompok dengan kelompok lain, antar satu orang dan orang yang lain kadang-kadang memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hukum yang mungkin hukum ini adalah hukum cabang, bukan hukum pokok gitu ya. Manakala ini terjadi gitu ya, maka Islam sudah mengatakan ya,
Ati Allah wa itu Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Maka dikembalikan ke sana. Wa in tanazza'tum fi syai'in, kalau kamu terjadi perbedaan pendapat sehingga menjadi tanazzu', ya, menjadi emosi tinggi, ya, menjadi perdebatan yang panas gitu, ya. Fa in tanazza'tum fi syai'in, maka jalan keluarnya jelas. Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah artinya apa? Ya dicari, ya, bagaimana Allah, ya, mengatasi, bagaimana Allah memberikan solusi, memberikan jalan terhadap suatu perkara yang sedang diperdebatkan itu, ya. Dan kepada Rasul bagaimana? Apakah ada tuntunan-tuntunan Rasulullah yang sudah menjelaskan tentang suatu masalah itu, gitu ya? Ya. Maka ketika itu kita temukan, maka yang terbaik adalah rujuk ilal haq, ya. Kita kembali, rujuk, kembali menerima kebenaran itu. Karena kebenaran hakikatnya datangnya dari Allah. Al-haqqu mirabbikum, ya. Kebenaran datangnya dari Allah. Ya. Ini sangat jelas sekali. Agama yang sangat lengkap sekali Islam itu mengatur kehidupan manusia. Manakala ini ditepati, dijalankan, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, maka akan menjadi baik, akan menjadi sejahtera, amanlah kehidupan manusia itu. Maka adalah i'tisam bihablillah yang pertama. Kemudian ada suatu nahi, larangan, ya, dari kaitan ayat itu adalah wala tafarraqu. Jangan tafarruq, jangan bercerai-berai, ya. Jangan saling membelakangi, ya. Ini suatu hal yang juga bisa merusak kebersamaan itu kalau saling bercerai-berai. Lawannya bersatu ya bercerai-berai gitu, ya. Ya, maka wala tafarraqu. Oleh karena itu, manakala kita mengembalikan segala sesuatunya kepada sumber yang agung, Al-Quran, As-Sunnah yang datang dari Allah dan diperjelas dengan Rasulullah dalam praktek kehidupan sehari-hari ini, gitu ya, maka nanti akan tumbuhlah namanya takliful qulub, ya. Maka ayat tadi mengatakan wadhkuru ni'matallahu alaikum. Ingatlah nikmat Allah pada kamu sekalian, ya. Ketika dahulu kamu bermusuh-musuhan satu dengan yang lain, maka akhirnya fa'alafa baina qulubikum, ya. Dipertemukanlah hati ini, dipersatukanlah hati ini, yang satu dengan yang lain, maka takliful qulub, ya. Ya. Ini adalah buah manakala masing-masing orang betul-betul berpegang teguh kepada Allah, ya, berpegang teguh kepada Rasulullah. Setiap ada permasalahan, ya, farudduhu ilallah wa rasul, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, lalu menghindarkan tafarruq wala tafarraqu tadi, maka Allah akan menanamkan takliful qulub, ya, fa'alafa baina qulubikum, ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah ini. Maka akhirnya Allah akan menganugerahkan kepada kita adalah, ya, jadi saling bersaudara satu dengan yang lain, ya. Jadi itu konsep dari Allah agar terjadi kehidupan yang tentram, damai, ya. Kembali i'tisam bihablillah, satu, nanti berpegang teguh kepada tali agama Allah. Kemudian wala tafarraqu, tidak bercerai-berai, dan takliful qulub, ya, ketemunya hati satu dengan yang lain. Bagaimana ketemunya hati satu dengan yang lain? Maka dalam kebersamaan dalam Islam itu ada 3 pilar plus 1, sehingga dapat tertumbuhkan, terwujudkan kehidupan yang, ya, damai sejahtera. Pertama, satu dengan yang lain itu harus saling ta'aruf, ya. Ta'aruf itu saling mengenal satu dengan yang lain. Bahwa penciptaan kita di dunia ini adalah li ta'arufu, untuk saling mengenali satu dengan yang lain. Dengan mengenali satu dengan yang lain, maka kita akan bisa menempatkan diri bagaimana bergaul satu dengan yang lain. Maka akan muncul, ya, setelah ta'aruf adalah tafahum, ya, saling faham satu dengan yang lain. Tafahum itu tidak sekedar hanya kenal, tapi betul-betul mengerti. Ya, kalau orang Jawa bilang ngerti jobo jeruni, gitu ya. Luar dalamnya itu bisa dimengerti. Ya.
karakteristiknya, sifat-sifatnya, ya, ini bisa dimengerti. Ya, dengan lebih tafahum, maka juga lebih bisa memahami, mengerti bagaimana terhadap saudara satu dengan yang lain. Ya, kemudian ditingkatkan yang ketiga adalah takaful tadi. Ya, saling membutuhkan, saling melengkapi. Ya, ketidakberadaannya juga menyebabkan tidak adanya jika dicari. Kemana ini saudara saya? Loh, biasanya sudah bersama-sama, kalau kelompok ada, ini kok tidak ada. Ini ada sesuatu yang miss, ada yang hilang. Itu ketika sudah saling takaful satu dengan yang lain. Ketika ada suatu membutuhkan sesuatu, datanglah yang lain untuk bisa memberikan kebutuhannya itu. Ya. Nah, kehidupan yang semacam ini sudah diabadikan oleh Allah, dipraktekkan dengan sungguh-sungguh dan benar oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ya. Bagaimana kehidupan yang diabadikan dalam Al-Quran itu antara sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman. Siapa mereka? Adalah orang-orang Ansar. Maka mereka mencintai saudaranya yang datang dari Mekah. Siapa mereka? Muhajirin. Dan dia mengutamakan saudaranya dari Mekah itu, Muhajirin itu. Nah, dalam ayat itu disebut walau kana bihim khosasah. Walaupun dirinya sendiri membutuhkan. Dalam kondisi dirinya sendiri membutuhkan, ya, itu masih terbesit untuk membantu, meringankan, menolong, ya, saudaranya yang lain. Maka barang siapa yang dijauhkan dari kekikiran dirinya, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, ini peristiwa-peristiwa atau sebuah case, ya, kasus kejadian yang menjadi pembelajaran dan menjadi keteladanan untuk kita bersama, ya, umat-umat yang datang di belakangan ini. Ya. Tak kurang dari berpuluh hadis bahkan yang menyebutkan bahwa umat Islam itu umat yang satu, ya, kal jasadil wahid. Maka sebetulnya hal yang satu, maka jangan dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Maka ketika terjadi hal-hal yang menyebabkan tanazuk tadi, kata kuncinya adalah faruddu ilallah wa rasul. Ya. Manakala suatu hal itu memang bukan hal yang prinsip, ya, bukan hal yang ibadah mawdhu, ada suatu perbedaan yang pandangan yang berbeda, maka ada jalan keluarnya, ya. Kita katakan lana amaluna walakum amalukum. Ya sudahlah. Mari, karena kita beribadah itu semuanya hanya yang diharapkan adalah keridhaan dari Allah, ridha Allah. Bukan mencari penilaian dari siapa-siapa. Sudah, mari kita saling menghormati, ya, saling menghargai, ya, untuk hal-hal yang mungkin tidak bertemu gitu, ya. Ini. Karena hakikatnya walaupun berbeda pandang, kita adalah satu tubuh. Bagaimana satu tubuh itu satu dengan yang lainnya adalah saling terkait. Dalam hadis itu disebutkan kalau ada satu bagian itu sakit, maka semuanya merasakan sakit itu. Nah, kadang-kadang kita hanya tekstual memahami, begitulah matan hadis punya hadisnya. Coba saya berikan suatu ilustrasi sebenarnya apa yang betulnya satu tubuh itu terjadi manakala satu dengan yang lain masih terkait, terikat satu dengan yang lain. Ya. Misalnya saudaraku suatu kesempatan gitu, ya, mungkin juga mengalami kita terhantuk batu, tersandung gitu, ya. Lalu kaki kita sampai berdarah, ya, kukunya mau lepas gitu, ya. Apa yang keluar dari mulut kita karena mulutnya orang yang beriman, ya, yang mengingat Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Apa yang dikerjakan? Ya, mungkin mencari apa yang bisa untuk membalut lukanya itu. Ya, apakah mencari apa yang bisa ditempel itu, mencari kain kasa, atau bahkan kadang-kadang dikorbankan bajunya, disobek untuk membalut lukanya itu. Ini kan sudah suatu aktivitas. Ya, apakah cukup itu? Ya, ini satu cerita yang lengkap itu, maka tidak cukup di situ. Wah, nanti jangan sampai terjadi infeksi dan sebagainya, maka datanglah ke, ya, dokter atau mantri atau siapa untuk mendapatkan pertolongan, ya, untuk mendapatkan pertolongan.
Nah, oleh dokter atau tenaga kesehatan itu ditawar, ini disuntik ya, gitu ya. Coba kira-kira yang disuntik bagian apa? Mungkin kadang-kadang bagian lengannya atau bagian pantatnya, gitu ya. Apa salahnya pantat? Wong yang jalan itu kukunya, kakinya tadi yang terantuk batu, yang kesandung tadi, gitu ya, sampai berdarah. Ya salahnya dia. Ya memang tempat untuk yang disuntik itu yang tidak keras, gitu ya. Ya, maka harus mau menerima tindakan untuk satu tujuan agar tetap sehat. Apa sudah cukup itu? Tidak. Kemudian oleh ahli kesehatan, dokter diberi obat. Ya. Obat yang makan siapa? Yang makan mulutnya, lewat mulut. Padahal obat biasanya pahit, gitu ya. Tapi mulut harus menerima hal yang pahit demi sehatnya satu jasad. Tidak cukup itu, bertanya, berapa dok? 35.000. Nah, maka tangannya mengambil dompet untuk mengambil uang untuk dibayarkan itu. Ini satu kesatuan tubuh yang masih dalam kondisi yang utuh, maka satu dengan yang lain adalah saling menguatkan, ya, satu dengan yang saling menopang, satu dengan yang lain mau berkorban demi baiknya tubuh yang satu itu. Nah, semestinya kehidupan umat itu seperti itu. Ya. Digambarkan pula bahwa satu dengan yang lain itu adalah sebagaimana bangunan yang satu. Yang satu saling kuat menguatkan dengan bangunan yang lain, gitu ya. Hanya saja kadang-kadang terdorong hawa nafsu, saudaraku, dalam kehidupan kadang-kadang ada ya perbedaan pandangan dan sebagainya, sehingga menyebabkan sesuatu yang kurang harmonis. Maka ada sebuah riwayat dalam sebuah hadis dikatakan, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sedang ada masalah dengan seseorang. Aku sudah menyambung, tapi dia tidak mau disambung. Kadang-kadang ada seperti itu. Aku sudah berbuat baik, dia sudah justru menzalimi pada saya. Ya, aku sudah ingin betul-betul memperbaiki, tapi dia tidak mau. Dalam hal ini bagaimana ya Rasulullah? Ya, apa sabda Rasulullah? Kalau yang kamu omongkan itu benar, maka berarti kamu sudah memberikan bara api kepada mereka. Ya, memberikan bara api kepada mereka. Ya, ini satu hal yang menjadi pedoman kita. Maka tetaplah berbuat baik. Tetaplah kita ya menyambung persaudaraan, ya. Mudah-mudahan hal yang demikian menjadi kebiasaan kita. Ya. Maka juga Rasulullah memberikan nasihat kepada Anas ketika itu, hai Anas, kalau kamu bisa membersihkan dirimu dari rasa dengki, rasa sakit hati kepada orang lain, maka lakukanlah hal tersebut. Betapa indahnya, betapa tingginya Islam itu. Maka sampai ada satu istilah bahwa Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Sangat tinggi, sangat lengkap. Masalahnya apa? Masalahnya kita sebagai umat Islam ini apakah betul-betul sudah memahami konsep Islam yang ada? Apakah kita betul-betul sudah menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, itu adalah mari kita pertanyakan pada diri kita. Sehingga manakala tuntunan Allah sudah menjadi perilaku kita sehari-hari, tuntunan Allah ini betul-betul menjadi pedoman dalam hidup kita, maka insya Allah kehidupan kita adalah kehidupan yang diridhai oleh Allah. Dengan mengikuti Al-Quran, gambarkan Al-Quran itu adalah syafi'un musafa'un, ya, suatu syafaat yang diterima syafaatnya. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, maka sungguh Al-Quran akan menuntun, membawa manusia ke surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka sungguh Al-Quran itu justru akan mendorong manusia menuju neraka. Menjadikan Al-Quran di depan maknanya adalah ya, kemanapun Al-Quran memerintahkan, mengajak, maka kita turut kemana ajakan Al-Quran itu. Sehingga ada hadis lain mengatakan, yang sudah sangat populer juga, duru ma'a kitaballahi haitsuma daro. Beredarlah kamu, bekerjalah kamu, bergeraklah kamu kemana saja Al-Quran mengajak kamu bergerak. Gitu ya. Menjadikan Al-Quran di belakangnya artinya dalam setiap tindakan, perbuatan, kita hanya memperturutkan kemauan
hawa nafsunya, tanpa mempedulikan Al-Quran. Al-Quran disingkirkan, Al-Quran dibelakangkan, Al-Quran ditinggalkan. Maka kalau demikian adanya, justru Al-Quran itu akan mendorong orang-orang yang seperti itu tadi menuju ke jalan neraka. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, persatuan ini menjadi kunci untuk keberhasilan kebersamaan. Secara amal jam'iyah, persatuan ini hal yang menjadi syarat ya untuk tetap tegaknya, tetap berjalannya kebersamaan tersebut. Tanpa persatuan, maka sebuah kebersamaan itu akan bubrah, akan rusak, akan hancur. Ya, nah, persatuan ini ada 4 pilar tadi yang perlu kita bangun. Yang pertama, caranya ini menurut Allah dan Rasulnya, pertama, i'tisam bihablillah, berpegang teguh pada tali agama Allah. Yang kedua adalah la tafarruq, ya, tidak bercerai-berai. Kalau ini halnya, maka Allah akan menanamkan takliful qulub, bertemunya hati dengan satu dengan yang lain. Maka ketika hati sudah ketemu, saling ta'aruf, tafahum, takaful, maka nanti akan juga mengakibatkan sifat berikutnya adalah saling ta'awun, ya, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Maka akan terwujudlah ya kebersamaan kaum muslimin muslimat di muka bumi, di bumi dimanapun berada, manakala petunjuk Allah ini betul-betul diamalkan. Ya, saya demikian ya, Mas Wahid ya. Yes, Mukadimah yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mohon, mari ini menjadi perhatian kita bersama untuk tetap ketemu hati. Ya, karena Allah tentunya yang diharapkan. Baik, terima kasih Ustaz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini ya. Luar biasa, kita sudah diingatkan kembali pemirsa untuk selalu bisa menjaga persatuan kita sesama muslim. Baik Ustaz, kita rehat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di segmen kedua ya. Dan untuk para pemirsa, silahkan untuk Anda yang ingin bertanya bisa disiapkan terlebih dahulu di line telepon 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp juga bisa di nomor 0811 255 3000. Fajar Hidayah akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Kemudian untuk Anda yang ingin bertanya kepada beliau, silakan kami persilahkan di line telepon 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik Ustadz, kita lanjutkan kebersamaan kita hari ini, dan kesempatan pertama kita berikan untuk penanya yang ada di line telepon. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Hadi di Palembang. Baik, Pak Hadi, pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi di Palembang, sehat Bapak? Ya, terima kasih. Gini Pak Ustaz, saya mendengar Islam itu pecah menjadi 70. Alhamdulillah Pak Ustaz, segar sehat. Saya ulang. Ini Pak Ustaz, saya ulang, Islam itu, saya mendengar Islam itu pecah menjadi itu. Ya, sayang sekali terputus ini Ustaz. Belum lengkap ini untuk pertanyaannya. Insya Allah kami sudah menangkap ya. Baik, mungkin silakan. bisa diberikan penjelasan ya Mas Wahid ya. Boleh, silakan Ustaz. Jadi Pak Hadi, betul sekali sabda Rasulullah ya. Menggambarkan dulu Bani Israel itu pecah menjadi 72 golongan. Ya. Nah Islam itu menjadi 73. Ini bukan hitungan 72+1,3. Artinya perpecahan, perbedaan dalam Islam itu menjadi lebih banyak lagi daripada kejadian di zaman Bani Israel gitu ya. Ya. Nah dari 73 golongan itu hanya satu yang dijanjikan masuk surga. Nah satu ini tidak merujuk kepada sifat golongan siapa, namanya apa. Hanya satu mencirikan ya ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan-golongan yang aku Rasulullah dan sahabat-sahabatku ada
padanya. Maksudnya apa? Suatu golongan-golongan apapun itu di mana di sana kehidupannya adalah mengikuti pola hidup Rasulullah yang selalu mengikuti petunjuk Allah dengan Al-Quran As-Sunnah ya, bersama para sahabat-sahabat ya, itulah insya Allah yang selamat. Oleh karena itu kita tidak perlu mencari siapa golongan nomor satu, kelompok A, kelompok B, tidak. Mari bersama-sama. Mungkin kalau kita melihat golongan-golongan atau kelompok-kelompok masyarakat di dalam kehidupan ini banyak, bisa jadi yang banyak itu semuanya adalah termasuk golongan satu yang selamat, manakala sekali lagi dalam kehidupannya itu adalah betul-betul mengikuti petunjuk Allah dalam Rasulnya gitu ya. Maka tadi dikatakan oleh Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi ya, manakala aku dan sahabatku ada padanya. Jadi kehidupannya adalah kehidupan yang dinisbatkan dan disandarkan, yang menyontoh kepada kehidupan Rasulullah dan para sahabat-sahabat, insya Allah gitu ya. Jadi kita sekali lagi tidak perlu mencari menghitung, oh ini 1A, 2B, 3. Wah itu yang masuk surga nanti adalah kelompok A saja, yang lain tidak menunjuk ke situ. Hanya mensifatkan tadi kelompok yang selamat gitu ya, adalah kelompok yang kehidupannya itu adalah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah ya. Maka kita berusaha ya menjadi insan-insan yang selalu taat, tunduk, patuh mengikuti petunjuk Allah. Dan bahkan mungkin walaupun tidak satu kelompok tertentu, kelompok-kelompok yang ada di yang lain, kalau itu juga menisbatkan, mendasarkan kehidupannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah semuanya yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya itu adalah semuanya adalah golongan-golongan yang selamat, yang akan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Makatan Pak. Baik. Jadi ya dari Palembang ya. Ya. Ya, betul. Baik, kita beralih ke pesan WhatsApp ya Ustadz. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari hamba Allah di Karanganyar. Ustadz, ketika selesai sholat fardu lupa tidak berzikir, langsung melaksanakan sholat ba'diyah. Pertanyaannya, bagaimana cara berzikirnya Ustadz? Apakah setelah selesai sholat sunnah kemudian berzikir atau tidak usah berzikir? Mohon pencerahannya. Apa yang harus dilakukan jika nanti terulang kembali Ustadz? Namanya lupa itu rufi al-qalam ya, tidak dianggap dosa. Apalagi ini ibadah sunnah ya. Zikir setelah sholat itu bukan syarat sahnya sholat gitu ya. Itu kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Manakala kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, berarti kita akan mendapatkan kebaikan itu gitu ya. Kalau lupa ya sudah, namanya saja lupa. Ya, kapan berzikir ya berzikirlah ketika ingat ya, ketika ingat gitu ya. Jadi sekali lagi, apa yang harus dilakukan ketika terjadi lagi? Pertama, antisipasi. Rangkaian sholat itu ya menurut nas yang datang dari Rasulullah, setelah sholat itu ada zikir ya, dengan mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali ya. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya itu. Lalu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah dan seterusnya itu. Itu kalau itu memang sudah menjadi ritme dari ibadah kita ya, maka diperhatikan ya. Itu kebaikan. Kalau saudara-saudaraku ingat salah satu riwayat yang meriwayatkan adanya zikir itu adalah ketika kelompok-kelompok yang kurang beruntung dari segi rezeki ya, hartanya sedikit, itu bahasanya meminta kepada Rasulullah ya Rasulullah, kalau orang-orang itu kaya, orang-orang itu punya harta banyak, bisa beramal, berinfak ya di jalan Allah dengan harta dan kekayaannya. Lah kami orang-orang yang kebetulan tidak mendapatkan yang cukup sebagaimana orang-orang yang kaya, lalu apa yang kami dapatkan gitu ya. Maka Rasulullah mengajarkan zikir itu ya, bacalah setelah sholat itu ya, istighfar 3 kali tadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Kemudian diteruskan yang tadi ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali tadi. Akhirnya diamalkan oleh orang-orang tadi yang bertanya kepada Rasulullah. Dan setelah melihat itu diamalkan hal yang baik sekali, yang orang-orang yang punya pun, yang kaya pun juga melihat, wah betapa baiknya amalan itu yang dilakukan itu, maka juga ikut mengamalkan. Maka yang tadi bertanya, ya Rasulullah, ternyata yang memiliki harta banyak pun juga
ikut mengamalkan gitu ya. Maka Rasulullah akhirnya menenangkan bahwa masing-masing nanti akan dibalasi menurut apa yang dikerjakan ya. Yang punya harta tanggung jawab dengan hartanya. Karena Allah kasih tidak diberikan harta, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada suatu kaum kecuali ya sekedar apa yang ya dia akan mampu mengerjakannya. Oleh karena itu akhirnya itulah menjadi ajaran, tuntunan, rangkaian sholat ya yang disunahkan setelah sholat fardu ya, itu sebetulnya hakikatnya adalah setelah sholat fardu adalah membaca itu. Ya, sejauh ini sependek ini saya belum menemukan dalil bahwa zikir itu dibaca setelah sholat sunnah gitu ya. Maka lain kali gimana ya jangan lupa gitu ya, itu yang terbaik gitu ya, dipersiapkan kan betul. Kita mau sholat fardu nanti rangkaiannya ada zikir selesai baru melaksanakan sholat rawatib kalau memang ada rangkaiannya begitu, baru zikir yang lain gitu ya, zikir yang tidak ditentukan oleh waktu, tempat dan sebagainya. Karena zikir yang tadi istighfar 3 kali dan seterusnya tadi adalah ditentukan tempatnya, itu adalah rangkaian dari sholat wajib ya, sholat fardu yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Maka mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman. Turun. Baik Ustaz, berikutnya masih di pesan WhatsApp dari Ibu Dwi di Sukabumi. Ustaz, saya membeli barang emas secara angsuran di lembaga keuangan syariah. Apakah boleh menurut Islam? Karena mau beli cash tidak ada barangnya Ustaz, mohon solusinya. Ya, ini satu hal yang perlu diperjelas ya. Biasanya yang namanya angsuran itu barangnya ada, duitnya kurang, nah, gitu biasanya mengangsur gitu ya. Kalau duitnya ada, barangnya tidak ada, ya ditunggu sampai ada. Ya. Kaitannya dengan jual beli emas dan komoditas-komoditas tertentu ya. Ini saya bacakan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, artinya saja, Rasulullah SAW bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum yang bagus dengan gandum yang bagus, ya, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang sepadan secara kontan. Ini rangkaian ini sudah sangat jelas sekali. Ya. Barang siapa menambah atau meminta ditambah, maka sungguh ia telah berbuat riba, baik yang meminta maupun yang memberi. Oleh karena itu, ini juga pelajaran sudah kita dapatkan dari dari Al-Ustaz gitu ya. Kalau kita mau jual beli emas, ya ada barang kita bayar, ya ada barang kita bayar kontan saat itu. Ya, jadi kalau angsur mengangsur ini ya, tentunya kalau mengangsur nanti masih ada tambahan, kalau mengangsur ada kelebihan sekian dan sebagainya, itu kalau menurut matan hadis ini yang menambah atau yang minta ditambah itu adalah termasuk riba. Oleh karena itu jual beli emas dan komoditas-komoditas yang disebut ini, mari kita sesuai dengan tuntunannya. Kalau beli emas, ya uangnya sudah ngumpul sekian juta, mendapatkan emas sekian gram, ya sudah itulah jual belinya seperti itu. Bukan ini nanti saya bayar 5 kali, 10 kali. Ini tidak dianjurkan dan bahkan itu akan bertentangan dengan hadis tadi. Karena secara kontan tadi ya untuk komoditas-komoditas yang disebut ini. Maka hati-hati, mari betul-betul kita agar bersih, agar kita betul-betul sesuai dengan syariat, betul-betul kita perhatikan ya tiap muamalah yang kita kerjakan, termasuk tadi membeli emas dan sebagainya. Tapi kalau ada tadi ya tentunya uangnya ada, barangnya ada, cocok harganya, ya itulah deal di situ ya, diberikan uangnya, diperoleh barangnya gitu ya, secara kontan tadi. Perkataan Ibu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, masih di pesan WhatsApp Ustaz. Bapak Lastono di Purwodadi, Ustaz mohon pencerahannya sholat witir yang 5, 7, dan 9 rakaat, bagaimana cara mengerjakan yang sesuai tuntunan? Memang sholat witir itu sholat ganjil ya, jumlah rakaatnya. Tuntunannya bisa dibaca juga di tuntunan risalah puasa biasanya kaitannya ya, karena dengan qiyamul lailnya itu witir ada yang hanya satu diizinkan. Apabila terjadi keraguan segera habis waktunya 3, 5, 7, 9 ya. Yang saya ingat kalau 9 rakaat pelaksanaannya adalah ada 2 tasyahud ya. Tasyahudnya adalah di rakaat ke-8 dan ke-9. Kalau yang satu kemudian
3, 5, 7 itu hanya satu tasyahud, hanya di rakaat yang terakhir saja. Ya, coba nanti kita buka lagi dalil-dalil yang mendasari seperti itu. Ya, jadi sekali lagi yang 9 rakaat nanti ada 2 tasyahud di rakaat ke-8 dan rakaat yang ke-9 itu witir ya. Katakan Pak Lastono ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, ada pertanyaan terakhir Ustadz dari Ibu Tri di Kutoarjo, karena banyak kita baca satu-satu ya Ustadz ya. Kemarin ketika sedang mulai sholat duha, kebetulan ada tetangga yang ketuk-ketuk pintu dan memanggil saya. Konsentrasi sholat saya jadi buyar. Akhirnya saya membatalkan sholat Ustadz. Yang demikian apakah diperbolehkan? Ya, sebaiknya kalau kita sudah betul-betul niat sholat, sudah memulai sholat, ya diselesaikan sholatnya. Berapa lama toh sholat duha? Kan dilaksanakan 2 rakaat gitu ya. Jadi diselesaikan sholatnya dulu, baru nanti dilayani kalau ada yang mengetuk pintu dan sebagainya ya. Atau ada juga antisipasinya, ya ditulis di itu sedang sholat, biar tidak diketuk dan seterusnya gitu ya. Ya, maka sepemahaman saya kalau kita betul-betul sudah sholat, ya jangan dibatalkan sholatnya, diselesaikan dulu sholatnya. Karena yang membatalkan sholat itu apa? Ya satu, kalau berhadas ya, pas sholat itu mengeluarkan hadas ya, mengeluarkan angin atau apa dan sebagainya, itu otomatis sholatnya batal gitu ya. Ya, maka kalau kondisinya seperti yang Ibu kerjakan itu ya, sholatnya diselesaikan dulu itu akan lebih baik. Toh tidak terlalu lama juga. Ya memang konsentrasi terganggu, ya itu normal saja ya, karena sedang sholat ada sesuatu yang respon yang datang itu ya kadang-kadang memecah konsentrasi. Tapi insya Allah ya menyelesaikan sholat akan lebih baik daripada membatalkan sholat itu gitu ya. Begitu Ibu. Baik, pertanyaan kedua Ustadz, mohon membaca doa iftitah pada sholat hari raya itu pada saat setelah takbir pertama atau selesai imam takbir 8 rakaat Ustadz. Karena ada yang mengatakan setelah takbir 8 kali maksud kami. Kaifiyat sholat ya, dia sholat id atau sholat sunnah atau sholat wajib itu doa iftitah adalah dibaca setelah takbiratul ikram ya, takbiratul ikram. Nah kalau dalam sholat id itu takbiratul ikram itu apa? Takbiratul ikram adalah takbir yang pertama itu Allahu Akbar, lalu membaca iftitah. Baru setelah itu memang kaifiyatnya, caranya adalah takbir 7 kali di rakaat yang pertama dan takbir 5 kali dalam rakaat yang kedua gitu ya. Itu. Jadi bacanya doa iftitah adalah setelah takbiratul ikram. Karena setelah takbir yang ke-8 Ibu hitung tadi, 8 itu termasuk takbiratul ikram ya. Takbir yang pertama itu takbiratul ikram, lalu doa iftitah, lalu membaca takbir 7 kali gitulah oleh imam yang memimpin takbirnya itu, diikuti oleh makmum. Nah setelah itu imam membaca Fatihah ya. Nah, ketika membaca Fatihah, makmum memperhatikan bacaan imam itu gitu ya. Mendengarkan bacaan imam itu ya, baca surat dan mengikuti seperti sholat biasanya itu. Jadi Ibu, kaifiyat yang umum dan ini sudah menjadi jumhur ya, pemahaman secara jam'iyah itu bahwa doa iftitah itu dibaca setelah takbiratul ikram ya. Takbiratul ikram. Kalau di sholat id, takbiratul ikram itu berarti takbir yang pertama gitu ya. Takbir yang pertama ya, niat sholat menghadap Allahu Akbar gitu ya, itu membaca doa iftitah. Nah, kemudian baru takbir yang 7 kali tadi ya di rakaat pertama. Begitu Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terakhir Ustaz, di kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan undangan pengajian selapanan di musola ya Ustaz, yang tidak jauh dari rumah. Biasanya kami tidak dapat undangan, tetapi saya dan suami tidak datang karena ada rasa tidak mantap di hati Ustaz. Rasanya tidak mantap untuk mengikuti kajian lain. Apakah ini dosa Ustaz? Jadi begini ya, kalau kita tidak mantap itu karena apa? Karena mungkin kebiasaannya di sana ada dilakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada di bahasanya tidak dituntunkan dalam Islam. Ada aktivitas-aktivitas yang menurut keyakinan kita itu
tidak sesuai yang apa yang kita pahami seperti itu. Maka ketika seperti itu ya, paling tidak ada keraguan tadi, maka Rasulullah mengatakan dakma yaribuka ilama yaribuk, ya, tinggalkan yang meragukan, ya, ikuti apa yang tidak meragukan. Ya, kalau tidak hadir juga tidak apa-apa, ya, tidak masalah gitu ya. Apalagi nanti bisa memberikan komunikasi kepada yang mengundang bahwa mohon maaf tidak bisa hadir, itu biasa kok hal yang semacam itu ya. Jadi tidak perlu dibikin susah, tidak perlu dibikin berat gitu ya. Ketika datang ya silahkan, kalau memang meyakini bahwa itu kegiatan yang benar menurut sunatullah ya, menurut ketentuan Allah gitu ya. Lagi kalau tidak juga tidak apa-apa. Apakah dosa? Insya Allah ya tidak termasuk berdosa ya, itu bukan melanggar ya, pelanggaran yang ditentukan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab ya Ibu. Monggo kita hal-hal yang meragukan kita tinggalkan menuju hal-hal yang tidak meragukan ya. Berkata, Mas, Baik Ustaz, terima kasih untuk nasihatnya di kesempatan hari ini Ustaz. Sudah banyak juga pertanyaan kita bacakan, dan semoga Ustaz dan teman-teman di Yogyakarta sehat selalu. Jumpa di pekan yang akan datang ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.